Okay, got it. Ya, dikubuli oleh pihak-pihak atau khususnya kelompok atau pihak yang dominan. Bisa itu dalam bentuk oligarki, bisa dalam bentuk pemerintah yang berkuasa, bisa itu dalam bentuk pengusaha, ya. Jadi apa namanya, para tokoh ini merasa apa namanya itu, masyarakat atau kelompok bawah sering dinina-bobokkan dengan penggunaan bahasa, ya, supaya mereka apa namanya tidak kritis, tidak mempertanyakan status mereka atau keadaan mereka. Nah, kalau Anda mendengar ini, kira-kira latar belakang ideologi para tokoh ini apa? Karena kepentingan pribadi dan golongan saja kebanyakan, Pak. Oke, mereka ini umumnya dipengaruhi oleh pendekatan Marxisme, ya. Marxisme. Ya, jadi tulisan Karl Marx yang dalam bukunya Das Kapital itu kan sangat kritis dengan terhadap kelompok pemilik modal, ya, yang dianggapnya mengeksploitasi buruh. Mereka mendapat keuntungan yang jauh lebih banyak, sementara itu hasil keringat buruh. Ya, nah, pihak yang dominan itu pemilik modal biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang berbunga-bunga atau bahasa-bahasa yang kedengarannya menyejukkan, Bro. menggiurkan, Ya. ya, sehingga apa namanya tuh para buruh terlena atau terbuai gitu. Ya. Nah, jadi apa namanya tuh, padahal dalam kenyataannya mungkin ada yang didiskriminasi, mungkin mereka dieksploitasi. Kalau diskriminasi misalnya banyak para imigran yang datang ke negara-negara Eropa, misalnya ke Italia atau ke Inggris atau ke tempat Belanda, ya. Ada khususnya kalau saya nggak salah itu di Austria atau di Swiss, di mana orang-orang imigran ini dipanggil dengan gelar-gelar yang sebetulnya tuh menghina mereka, dan mereka dikasih gaji kecil, ya, tidak sesuai dengan itunya. Tapi bahasa yang dipakai adalah bahasa baik-baik yang mengatakan mereka sudah diberi kebaikan, negara sudah sangat manusiawi menerima mereka dan semacamnya itu, ya. Jadi dengan demikian kelompok yang tidak atau yang minoritas yang tidak dominan merasa biasa-biasa saja, normal saja, ya, tidak ada yang salah gitu. Nah, padahal kalau orang yang kritis itu akan mempertanyakan bahasa-bahasa yang mereka pakai, dan di balik itu apa tujuan pemakaian bahasa mereka, ya. Nah, tujuan itu ini bisa sekedar menina-bobokkan, bisa juga dengan tujuan-tujuan lain.
misalnya dengan merendahkan mereka ada juga, ya. Nah, para tokoh ini, Norman Fairclough, ya, itu sangat concern dengan nasib orang-orang yang tertindas, ya, orang yang didiskriminasi, orang yang orang yang diperlakukan secara tidak adil, ya, sehingga dia memberikan perhatian yang mendalam terhadap mereka, lalu dia merumuskan pendekatan yang bertujuan untuk mengubah masyarakat. Misalnya dari yang sifatnya itu diskriminasi, bagaimana itu dibongkar, ya, diskriminasi terhadap kelompok tertentu tadi itu, sehingga semua masyarakat tahu. Kita ingat tulisan Multatuli apa enggak? Ingat Multatuli, Pak Usdekar? Ingat, ya, Dr. Usdekar. Ya, kita ingat tulisannya, bagaimana dia menulis yang menyadarkan masyarakat Belanda tentang eksploitasi yang dilakukan oleh VOC, oleh pihak penguasa Belanda di Indonesia. Sudah begitu banyak intimidasi, pembunuhan, opresi, sementara Belanda menikmati hasil keringat mereka. Ya, jadi tujuannya adalah menyadarkan masyarakat, ya, tentang situasi yang tidak baik buat suatu kelompok. Oke, itu kalau Norman Fairclough, ya. Kemudian balik kita sedikit dulu, sebelum lahirnya CDA itu ada yang kita sebut dengan analisis bahasa kritis, ya, CL, ya, critical linguistics, ya. Yang itu lebih sifatnya itu lebih melihat hubungan penggunaan bahasa dengan ideologi, ya. Dan ini dimulai di Universitas East Anglia, ya, di sebelah timur Inggris, ya, oleh Fowler dan teman-teman, ya, di awal 70-an, ya. Kemudian dan mereka itu melihatnya dari segi ideologi, ya. Nah, apa itu ideologi? Sebuah pemahaman, Dok. Pemahaman, paham. Cara pandang seorang prinsip. Iya, jadi ideologi secara simpelnya itu a set of ideas and ideal, ya. Ideal apa? Yang ideal, yang ingin dicapai, ya. Jadi Perangkat ide dan hal yang mutlak, ya, kesempurnaan. Ya. Seperangkat ide berarti, seperangkat ide yang dianggap sesuatu yang mutlak, mungkin ideal. Iya, sesuatu yang ideal, yang ingin dicapai, ya. Kayak kita Pancasila itu dianggap sebagai ideologi negara. Kita melihat ketuhanan yang Maha Esa itu keinginan bahwa masyarakatnya harus berketuhanan yang Maha Esa, kemudian negaranya harus berkeadilan sosial. Itu kan tujuan ideal yang ingin kita capai, ya, di dalam mendirikan negara Republik Indonesia, gitu. Oke, kemudian nah, dari sana itu diperluas, ya, dari critical linguistik berkembang critical discourse analysis.
Ya. Nah, kita maju lagi. Van Dijk lebih mengarahkan pada social cognition, ya, yang kita sebut dengan apa namanya itu pendekatan kognisi sosial, ya. Itu di kelompok yang berpusat di Amsterdam, di Belanda. Mereka mengangkat persoalan etnis, rasialisme, dan pengungsi dalam menganalisis berita-berita surat kabar, ya. Itu Van Dijk. Jadi dia apa namanya melihat bahwa di dalam produksi wacana ada proses kognisi sosial, ya. Jadi dalam mengiris wacana kita juga apa namanya itu mempertimbangkan bagaimana si pencipta wacana menciptakan wacananya. Jadi kognisi artinya itu apa namanya pemikiran. Bagaimana mereka memikirkan sebuah wacana, lalu apa namanya tuh bagaimana wacana itu kemudian terus-menerus diubah dan direproduksi supaya apa maknanya bisa disesuaikan dengan keinginan mereka dan terkait dengan apa namanya perubahan sosial. Itu dari segi apa namanya kognisi sosial, ya, yang tokohnya itu Toon Van Dijk. Kemudian yang berikutnya itu ada juga model yang diperkenalkan di Prancis, ya, ada model Prancis juga yang apa namanya itu yang dipengaruhi oleh, ya, lebih banyak dipengaruhi oleh penulis-penulis Marxis sebelumnya, yaitu Althusser, ya, dan Foucault, ya, ya, yang memandang bahasa dan ideologi bertemu pada pemakaian bahasa, ya, dan materialisasi bahasa dalam ideologi. Jadi dia melihat bahasa dan ideologi itu apa namanya itu sebagai suatu yang berkelindan gitu. Di dalam berbagai bahasa orang selalu membawa ideologinya gitu. Lalu yang terakhir kita lihat Ruth Wodak, ya, yang apa namanya membawa faktor sejarah, ya. Jadi dalam memahami suatu teks kita juga perlu melihat konteks sejarahnya. Jadi kalau yang lainnya hanya melihat konteks sosial, tapi Ruth Wodak ingin memasukkan juga sampai seperti yang sekarang ini. Jadi kalau kita lihat model-model itu mereka bisa saling melengkapi juga. Jadi nanti kalau Anda dalam penelitian bisa mempertimbangkan mana yang klop Anda pakai untuk dapat menganalisis dan menjelaskan data Anda, ya. Baik, sekarang kita maju lagi. Ini sudah bicarakan tadi. Nah, baik, kita lihat sedikit konsep systemic functional linguistic yang dari M.A.K. Halliday. Sudah dan pelajari pendekatan systemic functional linguistic Halliday? Belum ya? Mungkin sebagian aja, Prof. Pas tesis S2 kemarin pakai Halliday Hasan ini. Oke, baik. Ya,
pada dasarnya mereka terpengaruh oleh pendekatan Halliday, ya. Konsep dasarnya, contohnya ada klaim bahwa semua pemakaian bahasa membawa pola-pola ideologis, struktur wacana yang merepresentasikan dunia nyata dan dalam bahasa. Ya, nah, tapi dunia nyata ini tentu sesuai dengan ideologi dari yang membuat wacana. Ya, jadi bagaimana mereka menggambarkan atau merepresentasikan keadaan dunia, ya. Nah, di sini kita melihat masing-masing orang kan punya pendapat yang berbeda-beda, itu karena mereka mendapatkan pengaruh dari representasi dunia dari berbagai sumber perspektif, dan ada yang cocok yang dianggap menjadi kesukaannya gitu. Sehingga orang memihak ke klaim itu. Kemudian perbedaan pemakaian bahasa, misalnya variasi sosiolinguistik, memilih diksi, parafrasa berbeda pula, yang berarti bahwa bahasa bekerja sebagai suatu praktek tindakan sosial, ya. Jadi kalau bedanya dengan linguistik biasa atau deskriptif atau linguistik struktural, bahasa itu hanya dilihat sebagai dalam teks gitu, apa makna yang ada di sana gitu. Tapi dalam pendekatan CL ini, critical linguistic ini, itu berbahasa itu dilihat sebagai suatu tindakan sosial, ya, melakukan tindakan, kegiatan atau praktek sosial. Mengapa? Karena dengan menggunakan bahasa, orang bisa apa? Menyampaikan Mempengaruhi lingkungan, menyampaikan tujuan. Mencapai tujuan, yaitu membentuk opini publik, membentuk pandangan publik sesuai dengan yang mereka inginkan. Ya, jadi misalnya sekarang kalau kita mendengar tentang minuman, apa yang datang yang teringat di kepala kita? Minuman Keras, Rob, memabukkan. Minuman biasa. Minuman dia. air, Coca-Cola, kan? Coca-Cola, Sprite. Ya. Mengapa? Lepas dahaga mungkin. Iya. Ya, jadi itu yang mendominasi pikiran kita, ya. Ya. Bagaimana caranya mereka melakukan itu? Dengan melakukan secara terus-menerus, kan? Sehingga kesan mereka itu mendominasi our mind, pikiran kita, mindset kita gitu. Ya. Jadi itu yang mengapa kita sebut sebagai tindakan sosial, ya, perbuatan yang bersifat sosial. Oke, jadi bahasa bukan hanya sekedar untuk memanggil orang untuk baca saja, tetapi mempunyai peranan aktif sebagai pembentuk opini publik. Nah, ada istilah yang sering kita dengar sekarang ini apa? Pernah dengar istilah framing? Framing. ya, Framing. pembentukan bukan pencitraan sih, tapi membentuk opini terhadap
terhadap seseorang itu mungkin Ya, jadi mereka yang paling umum. membuat suatu konsep tentang seseorang, dan konsep itu misalnya konsep radikal gitu. Di kelompok orang yang taat beragama dan menghendaki nilai-nilai agama supaya diterapkan di dalam kehidupan publik, itu di frame sebagai kelompok Ekstrim. Kelompok ekstrim atau kelompok radikal. Ya. radikal. Jadi di situ kita lihat bagaimana bahasa atau wacana digunakan untuk menstigmatisasi kelompok tertentu, ya. Sehingga kalau orang tidak kritis, ya, orang akan mengiyakan saja. Ya. Ya kan? Betul, bro. Ya, banyak para pemilih kita itu tidak hanya orang yang tidak terdidik, orang yang terdidik pun terpengaruh. Misalnya di sini saya ketemu orang Indonesia, dia berasal dari West Timur Barat, kan Timur Barat. Dia Muslim. Dia kawin NTB. ya. NTB, Timur Barat. Ya. No, bukan NTT. NTB. Bukan NTB, Timur Barat. Timor Barat. Pulau Timor itu kan dua. Yang sebelah timurnya kan dulu Timur, sekarang jadi Timur Leste. Timur Leste kan. Ini Timur Baratnya. Nah, orang ini Muslim menikah dengan non-Muslim. Nah, mereka sangat terpengaruh oleh kampanye buzzer yang mungkin kita ketahui semuanya itu semuanya membuat hoax tentang Pak Anies Baswedan. Nah, waktu saya sampaikan kepada dia fakta-fakta, dia gagal paham, tetap tidak mau menerima. Begitu kuatnya pengaruh wacana, ya, terhadap orang di dalam membentuk public opinion. Frame. Ya, jadi terus menerus dicekoki dengan wacana-wacana yang sifatnya menstigmatisasi atau memburuk-burukkan orang lain gitu. Nah, di sini perlunya kita melihat secara lebih kritis terhadap apa yang dikatakan orang, ya. Oke. Prof. Kemudian, ya. Bertanya, Prof. Maaf. Ya. Tadi konsep ini kan dicetuskan oleh Halliday. Kebetulan ini kan ada pembahasan juga sebelumnya itu tentang ekolinguistik. Kayaknya Halliday juga itu, Prof. Iya. Dia apakah satu konsep yang sama, kemudian maksudnya itu diterjemahkan satu ke arah lingkungan biologi dalam artian lingkungan sekitar, satu lagi lingkungan masyarakat, itulah menjadi critical discourse ini, ya, atau memang dua konsep Halliday yang berbeda? Saya nggak tahu yang mana, karena konsepnya tuh luas. Ya, kalian yang di sini kelebihan Halliday ini adalah dia melihat bahasa itu tidak hanya ada dalam kepala. Jadi ingat Chomsky? Iya, Bro. Chomsky Mental grammar. Yang menganggap bahasa itu ada dalam kepala.
orang berbahasa semua asalnya dalam kepalanya yang dibentuk oleh apa namanya tuh ada universal grammar dalam kepalanya sehingga dia bisa berbahasa gitu. Ya. Jadi teks itu yang tertulis itu dilihat dari segi struktur-struktur yang berdasarkan imajinasi atau pemikiran dari Chomsky. Nah, bedanya dengan MK Halliday ini adalah melihat bahasa itu tidak hanya sebagai teks, ya. Ya. Menurut Halliday, kalau kita lihat di sini, dalam berbahasa itu 3 fungsi berlaku secara bersamaan. Jadi ada fungsi ideasional, ya, yaitu merumuskan ide, ideologi, teori dan sebagainya. Ya, orang melakukan menjelaskan ide, misalnya ideologi atau teori misalnya, itu dari segi fungsi ideasional. Kemudian ada fungsi interpersonal, ya, yang menunjukkan peranan pemakai bahasa dalam berkomunikasi seperti komitmen pribadi dan interaksi dengan orang lain, ya. Nah, kemudian ada fungsi tekstual, ya, di mana penciptaan teks, misalnya bagaimana informasi disusun dan dihubung-hubungkan di dalam teks. Ya, jadi pemakai bahasa sebagai tindakan sosial, ya, itu bisa termasuk ke situ. Ya, jadi critical linguistik ini melihat kegiatan berbahasa itu mempunyai 3 fungsi yang bekerja pada saat yang sama. Nah, ini cikal bakal dari teori critical linguistics, kemudian berkembang menjadi CDA, Critical Discourse Analysis. Oke. Nah, Critical Discourse Analysis atau CDA fokusnya language and use, ya, dalam konteks sosial dan politikal. Ya. Mengapa sebuah teks atau sebuah cerita, sebuah berita ditulis? Siapa yang menulis? Ditujukan ke siapa? Ya. Jadi tidak hanya sekedar kita melihat struktur kalimat, struktur teks, tetapi beyond that, seperti kita bicarakan tadi. Ya. Lalu CDA mempunyai postulates, ya. Yang pertama orientasinya isu-isu sosial. Seperti kita bilang tadi, kalau ada diskriminasi sosial, ada eksploitasi, ada dominasi suatu kelompok ke kelompok lain, ya, itu menjadi objek penelitian CDA. Nah, tadi kita bicarakan siapa tadi tokoh utamanya? Fairclough, ya, melihat masalah dalam masyarakat. Ya, kalau orang biasa, yang tidak kritis akan melihat situasi biasa-biasa saja. Apa istilahnya orang sekarang sering bilang baik-baik saja. Baik saja. Kan ada yang para pendukung Jokowi kan bilang Indonesia baik-baik saja. Aminkan aja dulu, Prof. Nah, dari perkataan, nah itu cukup berpengaruh loh, ya, karena kenapa? Para surveyor menemukan bahwa tingkat
kepuasan terhadap Jokowi tinggi, ya. Nah, itu apa namanya tuh? Orang yang tidak kritis, ya. Tapi kalau tadi pagi saya melihat apa namanya wawancara dengan Saifullah Fatah. Pernah dengar Saifullah Fatah? Nah, Dok. Pernah, Prof. Ya, Ya. Pernah, Prof. Nah, pernah. nggak tahu, Prof. Dia ahli ilmu politik, lulusan UI, dan sekarang menjadi apa namanya itu pengamat sosial, politik. Dulu dia mendukung Jokowi, sekarang dia sangat kritis, dia sangat marah terhadap keputusan MK, kasus Gibran dan segalanya itu. Nah, dia mengatakan bahwa begitu dia secara kritis menanyai masyarakat bagaimana sekarang harga-harga, bagaimana kehidupannya, bagaimana nasib mereka sekarang, kemudian mereka baru sadar. Ya, jadi apa namanya? Dengan diskurs dengan CDA orang bisa lebih ngeh lebih sadar. Ya, itu bahasa Jawa ya, ngeh. Ya, Lebih ngeh dengan nasibnya. Nah, kemudian baru mereka berubah pikiran. Oke. Nah, jadi main concern dari CDA adalah itu demystify hidden ideology, ya, membuat konkret, ya, ideologi yang tersembunyi yang digunakan oleh kelompok dominan ataupun penguasa, ya, di dalam berbahasa. Ya, jadi CDA demystify, ya, ideologi yang tersembunyi, ya, atau kekuatan dengan melalui pemeriksaan atau analisis atau analisis ya secara kritis, semiotik data. Apa semiotik data? Data-data yang mengandung makna. Ya. Kemudian yang ketiga, reflective during the research process. Ya. Jadi orang yang melakukan CDA orientasinya isu-isu masyarakat, main concern-nya demystify, ya, membongkar, memperjelas atau menyadarkan orang akan ideologi yang tersembunyi, ya, menelisik apa yang tersembunyi di balik penggunaan bahasa dan wacana. Kemudian reflektif, ya, jadi kita merefleksikan situasi, merenungkan, ya, reflektif merenungkan bahasa, lalu di balik itu apa, seperti yang kita lakukan tadi. Nah, apa beda CDA dengan ilmu politik, sospol? Nah, kalau di sospol, kita juga melihat apa yang dikatakan orang, tetapi kita juga melihat bagaimana orang bertindak fisik, ya, melakukan tindakan real, tidak hanya kata tapi tindakan real di dalam memenangkan atau mendapat suatu kekuasaan.
kalau sekarang itu apa yang itu bagaimana orang ya mencapai kekuasaan melalui politik Politik supaya tidak dinasti. melanggar aturan, aturannya diganti. ya Dinasti. politik dinasti. Ya. Jadi kalau di diskurs CDA kita hanya melihat pada penggunaan bahasa, tapi juga melihat konteks bahasa itu, di konteks sosial, juga bisa konteks sejarahnya. Ya, di situ kita berbeda dari political science, ya, analisis politik. To some extent, CDA juga bersifat analisis politik, ya. Tapi dalam ilmu politik yang dilihat bagaimana orang memperjuangkan kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu. Ya. Jelas perbedaannya? Antara CDA asik. Jadi kita melihat ke bahasa. Objek penelitian kita itu bahasa. Walaupun bahasa itu bahasa yang dipakai di dalam politik. Oke. Jadi kita mempertanyakan apakah pembicara atau penulis dari suatu teks mempunyai tujuan tersembunyi. Apa tujuan itu? Apakah ada asumsi dan bias-bias tersembunyi di balik tulisan itu? Ada pertanyaan sejauh ini? Jelas? Atau Prof, jelas ya? Prof. Jelas? Oke. Jelas Prof. Nggak bingung toh? Mudah-mudahan tidak ya, insya Allah. Oke. Ini ada konsep-konsep pokok dan asumsi lain. Seperti saya bilang tadi itu, CDA itu luas dan multidisciplinary ya. Jadi banyak meminjam dari sosiologi, meminjam dari sosiolinguistik, meminjam dari macam-macam. Ya. Ya. Oke. Nah, jadi teks itu dianggap sebagai produk dari peristiwa sosial. Jadi orang menulis kemudian berdasarkan sebuah peristiwa sosial. Kemudian semiosis, ya, semiosis, sign process, dan meaning making. Jadi orang membuat teks, membuat gambar, bahasa tubuh, film dan lain-lain adalah untuk menyampaikan suatu makna, suatu meaning, suatu pesan. Ya, itu yang kita sebut dengan semiosis. Nah, jadi analisis CDA tidak hanya pada penggunaan teks, apakah teks tertulis atau teks oral, teks lisan, tapi juga bisa membuat menganalisis images, ya, gambar-gambar yang dipakai. Pernah melihat analisis karikatur? Oh ya. Nah, Prof. Ya. Iya, Prof. Ya, pernah. Ya. Apakah juga ada kaitan itu, Prof, ya? Kalau berbicara gambar, karikatur, kami kemarin sempat membahas tentang multimodal. Modality analisis. Apakah multimodal itu bisa juga dianalisis dengan CDA ini? Ya, jadi teks, gambar, bahasa tubuh, film itu bisa dijadikan objek penelitian. Ya, ada mahasiswa S3 saya yang sekarang sudah selesai, itu dia meneliti bagaimana pengusaha kosmetik Thailand
mempromosikan produk kosmetik mereka melalui website mereka. Itu yang jelas kalau secara umum kan kita tahu bahwa itu promosi kan. Iya. Promosi itu tujuannya apa? Untuk tidak hanya mempertahankan market share pangsa pasar, tetapi juga untuk terus meningkatkan pangsa pasarnya. Ya, jadi di sana yang diteliti sama dia adalah bagaimana pendesain website itu menggambarkan menggunakan bahasa dan menggunakan gambar untuk mempromosikan, untuk menyampaikan pesan-pesannya sehingga customers ya bisa dibentuk image-nya tentang produk yang mereka ciptakan. Jadi dia menunjukkan gambar misalnya bagaimana kosmetik itu diproduksi, ya, ada bangunannya, kemudian ada laboratoriumnya yang serba modern dan stafnya yang profesional, well trained, sangat terlatih dan segalanya. Ya, jadi itu bisa juga menjadi bagian atau menjadi objek penelitian CDA. Nah, tadi Anda bicara tentang multimodal. Itu dalam konteks apa itu? Dalam analis bingung juga nih, Prof. Tapi yang jelas kalau berbicara tentang promosi atau iklan tadi, juga kami dapatkan itu tentang analisanya ke arah multimodal gitu. Ya. Tapi sekarang sepertinya saya mendapat pemahaman begini, berarti andai kata masih berbentuk discourse analysis, mungkinan dia memang bisa dianalisa menggunakan multimodal. Tapi ketika kita ingin melihat maksud dari tampilkannya gambar-gambar itu, mungkin multimodal itu bisa ditarik ke arah critical discourse analysis ini mungkin ya, Prof. Ya, jadi bisa menggunakan pendekatan critical discourse analysis. Discourse analysis. Ya, dalam arti kita tidak hanya melihat gambar, gambarnya bagus ya, tidak hanya sekedar itu, tetapi di balik gambar ini apa yang ingin disampaikan oleh si pembuatnya. pemilik perusahaan, Ya. ya, dengan penggunaan kan di sini multimodalnya dalam arti penggunaan bahasa verbal dan penggunaan gambar-gambar. Ya, jadi itu saya kira cuma istilah lain saja gitu. Kalau dari critical discourse analysis pada intinya itu bagaimana kita membongkar apa makna di balik itu, apa tujuannya. Baik, Prof. Oke, ya. Lalu tadi sudah kita sebut tadi, wacana adalah aksi atau praktek sosial, ya. Jadi bukan hanya sekedar teks yang terdiri dari susunan kata dan kalimat, tetapi mempunyai 3 fungsi tadi itu. Yang ketiganya itu harus dilihat di dalam setiap communicative events, ya, kejadian tindak penggunaan bahasa. Kemudian discourse. Nah, bagi Fairclough, apa itu discourse? Wacana sebenarnya. Ya, menurut dia itu sebenarnya discourse itu adalah proses interaksi sosial. Jadi
bagaimana di dalam interaksi sosial itu menerus orang mencapai tujuan dengan menggunakan bahasa. Ya, jadi diskurs itu tidak hanya sekedar teks itu hanya bagian, ya, hanya salah satu objek dari target penelitian, ya. Tapi wacana itu sendiri apa? Jadi wacana bukan hanya teks, ya, tapi proses interaksi sosial yang bisa menggunakan kata-kata, bahasa, bisa juga menggunakan bahasa tubuh, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian kita ada juga definisi lain mengatakan a particular way of representing certain parts or aspect of physical world or physical, social, psychological world. Ya, sehingga kita mengenal wacana liberal, wacana konservatif, wacana sosial demokratik, dan sebagainya. Ya, jadi intinya di sana itu bagaimana orang-orang yang berpegang pada ideologi liberal itu berinteraksi satu sama lain, ya, dengan orang lain. Kita akan bisa mendeteksi bahwa orang ini membawakan ide-ide yang berdasarkan ideologi liberal. Demikian juga konservatif, orang-orang yang selalu berpegang pada aturan-aturan lama, gitu, tidak mau konsisten dengan aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya, gitu. Kemudian ada yang dan konservatif ini biasanya itu ingin preserve, melestarikan keadaan masyarakat, di mana pihak yang pemilik modal harus tetap memiliki modal, yang bekerja tetap sebagai pekerja, jangan macam-macam, ya. Kemudian sosial demokratik, artinya di sini adalah bahwa dalam suatu negara itu harus demokratis secara ekonomi, demokratis secara itu, dan secara politik. Semua orang punya hak yang sama, kemudian yang lemah diberi perlindungan oleh negara. Nah, kalau itu dasarnya apa? Liberal kah, konservatif kah, atau sosial demokratik? Kalau undang-undang. Tapi Ya. implementasinya Ya. jauh, Bro. Nah, itu masalah lain. Itu masalah lain. Nah, ini yang kelihatannya tuh dipertanyakan sekarang oleh kelompok perubahan. Iya. Ya. Misalnya konsep orang-orang miskin dan terlantar dipelihara oleh negara misalnya. Yang menerapkan justru di Australia sini, orang-orang miskin di sini dikasih santunan sampai mereka bisa dapat kerjaan dan dapat income yang cukup untuk hidup. Kalau belum cukup income-nya, masih bisa mengklaim tunjangan dari ini namanya Social Security atau Centrelink istilahnya sekarang. Di Indonesia sudah ada juga, Bro. Tapi dia PKH. Bro. Apa itu? Apa tuh? PKH untuk yang dinas sosial. Keluarga harapan. Keluarga harapan. Harapannya belum terharap. Oke. Baik. Ya, itu sebetulnya itu harapan besar dari Jokowi dulu, tapi
difabel juga diembat sama apa? Sama politisi tertentu. Oke. Selanjutnya kita teruskan. Nah, wacana membentuk dan dibentuk oleh masyarakat. Ya. So discourse as social practice and it constructs society. Apa maksudnya? Ada bisa menjelaskan? Ya, itu konsepnya si Halide tadi ya, Prof ya. Karena perubahan lingkungan itu akan membentuk adanya perubahan bahasa, dan perubahan dalam berbahasa juga dengan sendirinya akan membentuk sebuah perubahan dalam lingkungan masyarakat atau sosial. Ya, bagus ya. Jadi apa namanya itu pihak-pihak tertentu atau khususnya yang dominan bisa menggunakan bahasa untuk shape public mind, ya, untuk membentuk apa pikiran-pikiran atau opinion publik. Sebaliknya bahasa yang digunakan itu sebaliknya bahasa itu juga didesain oleh mereka yang menggunakannya. Jadi orang yang punya ideologi tertentu menggunakan bahasa ya sesuai dengan kemauan mereka. Itu artinya mereka construct discourse, ya. Sebaliknya discourse itu juga mengkonstruk discourse masyarakat, gitu. Jadi ada hubungan simiosis ya antara keduanya, antara discourse dan masyarakat, society. Paham? Jelas tentang itu? Ya, oke. Nah, ini yang barusan saya bilang, banyak pihak ya kita harus menyadari ya, dengan menggunakan critical discourse analysis, kita harus selalu berasumsi bahwa banyak pihak, apakah itu orang, media, pemerintah, menggunakan wacana, ya, apakah itu bahasa, apakah itu gambar, apakah itu film, untuk membentuk opini publik. Ya, Orde Baru membentuk pikiran masyarakat tentang agama, dan tahu tentang peranan agama. Bagaimana pemerintah Pak Harto membentuk opini masyarakat tentang peranan agama. Agama jangan dikait-kaitkan dengan politik, sehingga orang jadi takut, ya, yang menyatakan agama itu suci, agama itu tidak boleh dimasukkan ke politik itu kotor dan segala macamnya. Padahal kenyataannya itu sudah banyak nilai-nilai agama yang masuk ke dalam yang diadopsi oleh negara. Misalnya saja undang-undang kompilasi hukum Islam, undang-undang tentang apa lagi? Undang-undang pernikahan diambil juga oleh negara. Ya, undang-undang perkawinan dan segala macam gitu. Jadi tapi ya itulah penguasa, pihak yang dominan menggunakan wacana terus-menerus untuk membentuk opini publik, ya, untuk membuat mindset di dalam masyarakat supaya jangan macam-macam
di dalam menggunakan agama. Saya dulu pernah menulis artikel yang berjudul Islam Yes, Islamic Ideology No. Ya, itu penggambaran dari politik Pak Harto tentang agama. Jadi agama Islam boleh majukan sembahyang, bangun masjid macam-macam, bangun sekolah Islam, oke. Tapi Ideologi. Hah? Ideologi nggak boleh bersih. nggak boleh, ideologi Islam itu tidak boleh. Ideologi itu dalam konteks itu political ideologi. Jangan bawa agama di dalam mengatur negara gitu loh. Oke. Ya, sebaliknya pihak yang jadi korban yang membuat wacana perlawanan juga membuat wacana perlawanan. Ya, tekniknya bisa bermacam-macam, termasuk pengulangan secara regular, penekanan, penghilangan, dan segala macamnya. Ya, oke. Jadi apa? Ini timbal balik ini. Apa? Antara bahasa dengan lingkungan. Bagaimana ada mahasiswa saya namanya Irawan meneliti tentang bagaimana pergulatan wacana Ahmadiyah dengan wacana pemerintah. Ya, jadi wacana pemerintah sebagai pihak yang dominan ya membuat wacana tentang Ahmadiyah ya dalam pemberitaan dan macam-macam pidato dan segalanya. Kemudian apa Ahmadiyah juga membuat publikasi, membuat apa wacana ya yang menunjukkan perlawanan mereka ya atau self defense ya, membela diri. Oke. Kemudian apa discourse, genre and style ya ini hanya apa konsep yang juga apa bisa dipertimbangkan gitu. Discourse, wacana tadi itu penggunaan apa bahasa, genre, jenis-jenis apa namanya teks ya yang dipakai, ada teks ilmiah, ada teks apa namanya itu teks sastra, teks apalagi macam-macam ya. Itu genre itu artinya jenis. Nah, kemudian style ya itu gaya orang di dalam penggunaan bahasa. Itu jadi gunanya kita masuk di sini itu juga kita lihat gitu lah sebagai ketika kita menganalisis suatu teks. Kemudian apa ada juga social world ya. Apa itu social world? Itu adalah abstract social structure dan concrete social events ya, itu disebut social world. Jadi bagaimana struktur masyarakat digambarkan di dalam bahasa dengan bahasa, kemudian apa yang real terjadi yang digambarkan di dalam teks. Lalu social structure ya terwakilkan dalam bahasa ya itu apa tambahannya. Kemudian social practices ya represented by orders of discourse, the mediating parts between the two elements ya apa antara social structure dan apa bahasa social ya masuk social events tadi. Oke. Udah jam berapa sekarang? Jam sini jam 3.40. 3.40. Kita mulai dari jam berapa? Jam 2 ya? Jam 2, Bro. Waduh, berarti sudah habis waktu ya? Lanjut. Jam 4 sampai jam 4. Jam 4. Sekarang jam 3 berapa? 40. 3.40. 20 menit lagi, Kak. Oke, Nah, ini 20 menit. 40 menit lagi.
20 menit ya. Ya, ya. Ya, Prof. Baik, kita lanjutkan. Jadi CDA Critical Discourse Analysis. So, critical artinya apa? Ya, seperti kita bilang tadi, ya, kita melakukan pembongkaran siasat ideologis yang tersembunyi, ya, yang dipakai orang, apakah itu kelompok, apakah itu institusi, apakah itu media, apakah itu orang per orang, untuk merebut, melanggengkan kekuasaan dan hegemoni melalui penggunaan bahasa ataupun bahasa atau wacana. Jadi wacana itu proses penggunaan bahasa yang terus-menerus gitu, ya. Jadi tidak hanya satu teks, tapi teks itu diterbitkan secara berulang-ulang terus-menerus gitu, sehingga tujuannya tercapai, sehingga kekuasaan langgeng atau hegemoni berjalan, ya. Kemudian CDA menurut Fairclough, ya, ini definisinya, sebuah analisis wacana yang secara sistematis bertujuan meneliti hubungan kausalitas yang sering tersembunyi dan terbentuk antara perbuatan diskursif, ya, penggunaan diskurs, ya, peristiwa dan teks, dengan struktur sosial dan budaya, hubungan-hubungan dan proses-proses sosial. Gunanya apa? Untuk mencari tahu bagaimana perbuatan-perbuatan, peristiwa dan teks itu muncul, ya, dari dan terbentuk secara ideologis oleh hubungan-hubungan kekuasaan dan pergulatan merebut kekuasaan. Dan untuk menyelidiki bagaimana wacana itu sendiri digunakan mempertahankan kekuasaan dan hegemoni. Nah, ini sudah cukup jelas ya, tadi ya. Ini cuma berupa rangkuman saja nih. Sambungan. Ya, menurut Van Dijk, ya, itu sudah kita sebut juga tadi, bidang ilmu yang mengkaji dan menganalisis penggunaan teks, lisan, dan tulisan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan, dominasi, ketidaksetaraan, dan bias. Ya. Ya, bidang ini juga meneliti wacana yang digunakan dan direproduksi dalam konteks sosial, politik, dan sejarah. Jadi ini yang saya bilang terus-menerus tadi, dibuat sekarang, mungkin kemudian diulangi lagi nanti, tapi mungkin versinya agak berbeda, tapi dasar ideologinya itu hampir sama. Mungkin banyak sedikitnya disesuaikan, tapi dari secara umum arahnya mungkin tetap secara global tetap sama, ya. Mungkin ada perubahan pada bagian-bagian. Jadi menurut kedua pakar ini, CDA berusaha membongkar dan membeberkan hubungan antara penggunaan wacana, bahasa, tindak sosial, politis, dan struktur sosial yang sering tidak kelihatan oleh orang biasa. Ini sudah kita jelaskan tadi. Namun dalam kenyataannya penggunaan CDA sudah berkembang lebih luas dari itu, termasuk di dunia bisnis. Ini yang saya sebutkan tadi, penggunaan CDA di dalam meneliti promosi alat-alat kosmetik, ya. Kerangka teorinya juga campuran, sudah kita bilang tadi, eklektik atau multidisciplinary tadi, dan bahkan dikatakan tidak sistematis. Ya, mungkin ini agak ekstrim ya, tapi kita bisa untuk menggali suatu semiotik atau bahan semiotik, kita bisa atau data kita apakah data verbal atau data bentuk gambar, kita bisa menggunakan berbagai perspektif, ya, berbagai
prinsip-prinsip dasar atau asumsi. Oke, kita lanjutkan. Dimensi CDA, waktu kita menganalisis itu ada 3 dimensi. Pertama, tentu kita mendeskripsi elemen-elemen linguistik teks untuk memahami makna teks. Ya, ini serupa dengan descriptive analysis linguistik, ya. Tapi itu baru dimensi pertama. Pada dimensi kedua kita melakukan interpretasi, ya. Konteks dalam kaitannya dengan berbagai faktor sosial, interaksi, dan lain-lain, faktor pembuat teks, penulis dan pembicara, termasuk status dan peranannya, lalu kasus yang dibicarakan, hubungan antara teks dan interaksi antara pihak-pihak. Pihak-pihak ya, bukan pihak, sorry. Mana saja. Jadi, kemudian menjelaskan faktor-faktor penyebab, atau menjelaskan, atau explain, ya, dengan melihat hubungan antara interaksi dan konteks sosial. Metodenya kita melakukan konteks analisis teks ya, pasti, dan itu untuk pesannya bahasa menggunakan di dalam interaksi dengan mereka. Kemudian kita berkomunikasi dengan ahlinya. Jadi fokus of ini orang-orang yang menciptakan teks itu, kenapa mereka buat teks seperti itu.